Siap. Yo. Alah wis ra ono ning anane Pak Jarwi tok ae. Ribet. Nyapa? Piye kadung? Yo pisan to kok nek apa-apa kan. Apa-apa. Sik, ra ono. Ketemu neh. Klambine padhak rene anune cekel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung kelas 207A dengan fasilitator Ibu Sulistiani, pengajar praktek Ibu Yeni Farida. Saya M. Darwi. Saya Ria Damayanti. Saya Dwi Jayatri. Saya Kristina Damawati. Pada pertemuan kali ini kami akan mempraktekkan coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Aku gaya nulis ngene lho kok. Yo kabeh. Kok kan mesti Monggo. jenengan kan, Pak? Iya. Sing- Karo aku. Ya ndak. Iya sik, kita bertiga dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, alhamdulillah. Baiklah Bu, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek kucing bersama-sama. Saya M. Darwi sebagai observer, Bu Ria sebagai cooks, dan Bu Kristina sebagai musisi. Ya. Oke. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini sebelum dimulai saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang kegiatan pusing pada kesempatan kali ini. Saya akan mengembangkan beberapa rubrik penilaian yang harus ada melalui alur tirta, yaitu yang pertama meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab. Selain itu saya juga akan mengembangkan kompetensi inti daripada kucing sendiri, yaitu tentang kehadiran penuh, presensi, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bapak, Iya, Ibu. nggih Pak, dimengerti. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan mungkin perlu saya ketahui terlebih dahulu. Ya, kompetensi inti yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Oh, oke. Ibu ingin berfokus pada kompetensi yang mana? Untuk kompetensi ini saya akan lebih berfokus pada pengembangan kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ibu Ria, ya? Lebih spesifik untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu ya? Oke. Oke. Menurut Ibu, indikator ketercapaian mengajukan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa? Dengan Kuci nanti bisa menemukan solusi sendiri atas masalahnya dan dapat menerapkannya dalam pemecahan masalahnya, gitu Pak. Memunculkan ide baru. Iya, gitu ya? memunculkan ide Oke. baru ya. Berarti indikator ketercapaiannya ada dua ya. Iya.
berdiskusi dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan juga dapat menemukan ide baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Betul, nggih. Oh ya. Untuk kegiatan coaching hari ini ada 3 yang akan saya observasi, yaitu berdasarkan rubrik penilaiannya. Yang pertama adalah berkaitan dengan alur theta. Nggih. Bisa dipahami alur Nggih, theta? alur theta ya. Alur theta. Kemudian 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan dan spesifiknya setelah ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching dan akan saya amati dengan lembar observasi yang sudah kita sepakati tadi. Nggih. Semoga nanti semuanya berjalan lancar dan akan tampak, dan dalam kegiatan coaching yang berjalan semoga betul-betul lancar. Nggih, nggih, amin. Kepada Ibu Ria dan Ibu Kristina, mohon mempersiapkan diri, saya akan melakukan pengamatan. Semoga berhasil ya. Nggih, nggih, amin. Terima kasih. Monggo dipersilakan. Ini Pak Darwi, terima kasih atas kesempatannya. Saya dan Bu Kristina akan melaksanakan sesi coaching. Oke, bisa dimulai nggih Bu Kristina? Iya Bu Ria. Oke. Mulai. Assalamualaikum Bu Kristina. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana kabar Bu Kristina hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Oh iya, kemarin saya dengar Bu Kristina itu mencari saya. Ibu meminta waktu luang untuk melakukan coaching bersama saya, betul Bu? Iya, betul Bu Ria. Oke. Saya ada masalah sedikit, maukah Bu Ria membantu saya untuk memecahkan masalah saya? Oke, dengan senang hati Bu Kristina. Apa rencana Bu Kristina pada sesi coaching ini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari Oke. masalah saya Bu Ria. Oke. Tujuannya saya ingin mendapatkan ide baru tentang proses kegiatan pembelajaran di kelas. Iya. Saya ingin mendapatkan ide, yaitu menggunakan metode yang menyenangkan untuk siswa saya. Siswa di fase A. Oh iya ya, di fase A berarti SD kelas rendah ya Bu ya? Iya, SD Oke. kelas 1. Iya. Oke, dari keberhasilan pertemuan kali ini nanti apa tujuan akhir keberhasilan Bu Kristina itu, tujuan akhirnya apa keinginannya? Iya, tujuan akhirnya yaitu saya ingin mendapatkan ide baru tentang metode pembelajaran yang menarik untuk siswa kelas 1. Oh iya iya. Jadi Bu Kristina ingin mendapatkan ide baru yang menarik untuk pembelajaran di kelas 1. Oke. Harapan Bu Kris dari diskusi kita kali ini, menurut Bu Kris apakah kondisi ideal untuk pembelajaran siswa di kelas 1? Kalau menurut pendapat saya, Bu ya, guru yang ideal itu mempunyai 3 waktu yang cukup. Oh iya. Yaitu waktu yang cukup untuk merencanakan kegiatan dalam proses pembelajaran, waktu yang cukup melaksanakan pembelajaran, dan waktu yang cukup pula untuk melaksanakan kegiatan evaluasi dalam pembelajaran. Sehingga kedepannya kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan menyenangkan untuk siswa-siswi kita. Oh iya, ya Bu Kristina. Untuk sekarang ini kira-kira Bu Kristina itu berada di level berapa dari 1 sampai 10? Kalau menurut saya masih pada level 6. Oke. Setelah proses coaching ini nanti Bu Kristina harapannya mendapatkan level berapa? Naik ke level berapa? Iya. Saya sendiri sangat berharap setelah diskusi kita pada pertemuan kali ini, saya mampu meningkatkan kondisi ideal menjadi 8. Oh ya, jadi ada peningkatan ya dari 6 ke Iya. 8 seperti Iya. itu ya. Untuk mencapai loncatan itu nanti Bu Kristina kira-kira ada apa yang Bu Kristina butuhkan untuk mencapai itu, mencapai level 8 itu? Iya. Banyak hal yang saya butuhkan Bu ya. Salah satunya yaitu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat, dan dukungan dari semua warga sekolah. Iya ya. Minimal
agar saya itu lebih termotivasi untuk lebih maju. Oh iya, jadi Bu Kristina nanti dukungannya dari semua pihak begitu ya Bu ya? Iya Bu ya. Oke, sehubungan dengan dukungan ini apa yang akan Bu Kristina lakukan? Apa yang Bu Kristina lakukan untuk mendapatkan dukungan tersebut? Ya. Yang pertama, saya mungkin akan melapor kepada kepala sekolah. Ya. Saya akan melapor terkait kondisi saya saat ini. Setelah itu saya berharap kepala sekolah memberikan masukan dan memberikan tindak lanjut pada masalah saya tersebut. Selain itu juga saya akan berdiskusi, saling berbagi dengan rekan teman sejawat di SD saya. Oh iya, sekarang jadi Bu Kristina itu sudah memiliki rencana ya? Iya. Terus kira-kira Bu Kristina itu mau menerapkannya kapan? Terus terang sebenarnya saya sudah pernah melakukan diskusi bersama rekan sejawat ya Bu ya, Oke. tentang metode pembelajaran yang rencananya akan saya lakukan di dalam proses kegiatan pembelajaran. Ya. Terus rencana waktu pelaksanaan itu mungkin minggu depan Bu ya. Ya, oke, minggu depan. Iya. Ya. Oke. Dari sesi ini tadi kat. Saya aku salah lagi moco. Yo, semoga saja yo. Saya tak Mbak, semoga saja enggak terakhir tuh. Oh, sudah direkod? Sudah Pak ya? Oke. Oke Bu Kristina, semoga saja minggu depan setelah Bu Kristina berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Kepala Sekolah dan teman-teman yang lain, Bu Kristina menemukan solusi terbaik ya Bu. Iya Bu ya. Memang benar sebagai seorang guru kita harus melaksanakan metode pembelajaran yang menarik agar siswa-siswa kita itu merasa terfasilitasi dan dapat belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, nah dari bincang-bincang kita kali ini tadi apa yang Bu Kristina dapatkan? Alhamdulillah dari bincang-bincang kita tadi saya menemukan ide Bu ya. Ya. Semula tidak terpikir terkait metode pembelajaran yang harus saya terapkan di kelas. Memang benar Bu ya, bahwa anak-anak di fase A itu lebih suka belajar sambil bermain. Iya. Ya, mungkin saya akan memberikan metode yang menarik agar siswa saya merasa senang saat proses kegiatan pembelajaran itu. Oke. Baiklah Bu Kristina, minggu depan kita akan bertemu lagi, kita bisa sharing-sharing lagi dan Bu Kristina dapat membagi pengalamannya tersebut bersama dengan saya. Nanti kita bisa menganalisa progresnya, begitu ya Bu Kristina? Iya Bu ya. Oke. Sesi ini saya rasa sudah berakhir. Apakah ada yang ingin Bu Kristina tanyakan lagi? Tidak ada Bu ya. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Oke. sama-sama Bu Kristina. Semoga dapat bertemu lagi di lain hari. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ternyata proses kucing yang luar biasa. Oke. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Bu Dia, bagaimana perasaannya yang ada di hati panjenengan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Kristina? Perasaan saya niki sangat senang, sangat lega. Saya dapat membantu Kuci dalam mengatasi masalahnya dan membantunya menemukan ide yang mungkin cocok untuk diterapkan di sekolahnya. Gitu Pak Tadi. Oh, oke. Baiklah, Bu Ria, seperti yang sudah kita sepakati di awal tadi, bahwa saya melakukan pengamatan berdasarkan rubrik penilaian yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan alur delta. Jelas itu. Pak. Kompetensi yang ingin dikembangkan dan kemudian juga kompetensi kucing yang ingin diamati secara spesifik satu persatu akan kita bahas. Alur delta kalau saya amati sudah
nampak, sudah sangat nampak. Alhamdulillah. Semua dari tujuan, Nggih. identifikasi, rencana aksi, dan tentunya yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Nanti bisa ditingkatkan lagi ya. Nggih, Pak. Pertanyaan yang semakin beragam tentunya akan menambah motivasi dari kedua belah pihak, maksud saya dari cooks maupun dari kucingnya ya. Berikut kompetensi kucing yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang tentunya berkualitas. Tadi saya lihat juga sudah nampak, sudah dapat kita lihat. Gitu ya. Nggih, alhamdulillah Pak kalau begitu. Lalu untuk indikator Sebentar. Ya. Terkait yang poin di atas tadi, Oke. saya ingin menanyakan tentang indikatornya. Indikatornya iya. dari proses kucing sesuai dengan tahapan ini bagaimana Bu? Menurut saya sudah tercapai dengan pertanyaan yang berbobot. Beliau Bu Kristina ini bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oh gitu. Oke, Terus oke. apa yang potensi atau kompetensi yang dikembangkan kalau gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence Pak. Presence yaitu kehadiran penuh. Karena saya ingin mendengarkan dan hadir secara penuh saat Kuci bercerita tentang masalahnya. Tidak ada kegiatan lain berarti kan? Alhamdulillah. Iya. Full ya. Iya, iya. Terima kasih. Iya Bu, semoga saya dapat mengembangkan 3 kompetensi inti kucing tersebut secara maksimal. Baiklah Bu Ria dan Bu Christine ya, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan hari ini. Saya kira sudah cukup. Saya minta maaf apabila ada tutur kata mungkin yang kurang berkenan dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan, dan terlebih besok ya insya Allah kita akan melaksanakan puasa Ramadan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nggih, Pak. Semoga kita amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Nggih, taala. amin. Dengan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, ya Ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Terima kasih Nggih. kepada semuanya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Pak? Piye? Omong Kami piye? dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih ya. Tapi ini mau apa? Capek aku foto apa. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.